orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan alasan rekreasi. Waqad hadatha, kata penulis hafizahullah, waqad hadatha fi hadzal awan anna katsiran mimman yantasibuna lil Islam yata'ammaduna al-khuruj yawm al-jum'ah ila tanazzuh barran aw bahr. Yang terjadi di zaman kita sekarang ini, banyak orang yang mengaku Muslim, mereka sengaja keluar dari Jumat untuk rekreasi, baik ke darat atau ke laut. Wa badala min an yata'abbadu Allah bima warada anhu wa an rasulih bi hadzal yawm, yang seharusnya pada hari Jumat mereka melaksanakan ibadah pada Allah sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah pada hari itu. Wa yuhyunahu bis salat, dan menghidupkan pada hari Jumat itu dengan salat. Ini salat Jum'ah, sadaqah dan sedekah, dan zikir wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Yartakibuna al-munkarat fi hadzal yawm asy-syarif, mereka melakukan kemungkaran pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Min aghani, dari musik, mendengarkan musik atau tarb, mendendangkan musik, wa khamr, dan mabuk-mabukan, minum-minuman keras, wa ma ila dzalika minal mubiqat, dan dosa-dosa lain yang membinasakan, allati yakhjalul insan min dzikriha, yang mana orang yang saleh mereka malu untuk menyebutkan kemungkaran itu, fadlan an irtikabiha, apalagi melakukan kemungkaran itu. Qultu, kata penulis hafizahullah, wa fi ba'd al-bilad syahadtu bi'aini aw bi'ainayya anna katsiran min ar-rijal yatakhallafuna an salat al-jum'ah idza kana 'indahum 'urs bihujjatin al-inshighal bi'idad al-walimah. Kembali lagi beliau menyatakan bahwa aku melihat di beberapa negeri muslim, aku menyaksikan dengan kedua mataku ini, banyak laki-laki yang tidak salat Jumat karena dengan alasan menyiapkan acara walimah. Ya. Rubbama kana minal mutakhallifin man hum min awtadil masajid. Kadang yang tidak meninggalkan salat Jumat itu, mereka adalah tokoh-tokoh masjid. Walakin ghalabat alaihim al-'ada, tapi itu jadi kebiasaan. Fa ila ulaika al-mutahawwinin wa ila ulaika alladziina fatanatuhum ad-dunya bi zinatiha wa raunaqiha, maka kepada mereka yang meremehkan salat Jumat dan yang terfitnah dengan dunia dan perhiasannya, wa ruziku haddan minal mali awal jah, yang mereka diberi sedikit dari harta atau jabatan, nuhdi hadhihi nasihat thamina, kami berikan hadiah nasihat yang mahal ini, unadzakiruhum bima qaddamnahu min ahadits syarifah, maka kami ingatkan mereka dengan hadits-hadits yang mulia, wa naqulu lahum, maka kami katakan kepada mereka, la taghtarru bima ataakumullah, janganlah kalian terpesona, terlena dengan apa yang Allah beri kepada kalian, min sihatin wa syabab, dari sehat, kesehatan dan masa muda, wa quwwatin wa mal, dari kekuatan, nikmat kuat dan harta. Fa'rifu qadra ni'amallah, qadra ni'amillah, dalam kalian mengetahui betapa besar nikmat yang Allah beri alaikum, kepada kalian. Washkuruhu haqqa syukr, maka bersyukurlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur. Wa addu faraidallah, laksanakanlah kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Wa la tatahawanu fi ada'is salawat,
Jangan kalian meremehkan dalam pelaksanaan salat berjamaah. Wa hafidhu 'alal jumu'i wal jama'at. Jagalah salat Jumat dan salat jamaah. Fa innal hisaba 'asir. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat itu sulit. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian dengan suatu hari kalian dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafs. Kemudian disempurnakan setiap orang maka dapat apa yang mereka amalkan, baik pahala maupun dosa. Wa hum la yudlamun. Dan mereka tidak didolimi sedikit. Jazakallah khair. Bismillah. Kemudian ya, jadi ada sebagian orang sengaja melakukan rekreasi pada hari Jumat sehingga dia meninggalkan salat Jumat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya tiketing, ya, misalnya ini tugas dari kantor misalnya, tidak membelikan tiket karena habis kecuali hari Jumat, ya, maka sampaikanlah kepada tiketing itu, kalau bisa selain hari Jumat. Katanya tidak bisa, sudah habis tiketnya sampai satu bulan karena Idul Fitri atau yang lainnya, atau tahun baru katanya. Maka bagaimana ya kawan? Maka begini ya, jawabannya adalah ketika dia memang darurat tidak bisa meninggalkan perjalanan itu kecuali pada hari Jumat, falahu udzur, maka dia punya udzur. Tapi wajib dia mengganti dengan salat zuhur, dan jangan diulangi lagi seperti itu terus menerus. Usahakan safarnya itu hari Kamis atau hari Sabtu atau ba'da Jumatan, setelah salat Jumat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia kemudahan. Kemudian berikutnya, ya, tentang betapa besarnya keutamaan dan pahala Jumatan atau salat Jumat. Di sini dibawakan beberapa hadis sahihah, hadis sahihah. Ya. Di sini itu ada 4. Yang pertama dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ghassala wa ightasal yaumul jumu'ah. Ini barang siapa yang memandikan. Apa maksudnya memandikan ya? Maksudnya mandi junub, membuat istrinya junub pada hari Jumat. Dan dia mandi, ya mandi juga dia jelas. Kemudian wabakkara, kemudian dia pagi-pagi berangkat ke masjid pada hari Jumat. Wabtakar, iya pagi-pagi betul. Kapan maksudnya pagi-pagi itu? Itu setelah terbit matahari 1 jam berikutnya. Itu pagi-pagi. Ya. Wa masya, dan dia berjalan kaki. Jadi ke masjid itu jalan kaki dia. Walam yarkab, tidak naik keledai atau onta. Kalau zaman sekarang tidak naik, iya itu, ya. Wa dana minal imam, dan dia mendekat ke posisinya imam. Ini imam, jadi mendekat. Kemudian
wastama', dan dia mendengarkan khutbah. Mendengarkan ya, bukan tidur ya, mendengarkan. Walam yalhu, dan dia tidak main-main. Tidak main HP dan lain-lain. Tidak melakukan perbuatan yang main-main, bergurau. Kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanah. Siyamuha wa qiyamuha. Maka dia mendapatkan pahala setiap satu langkahnya yang dia langkahkan dari rumah ke masjid. Setiap satu langkahnya itu sama dengan ibadah setahun. Siangnya puasa, malamnya salat tahajud. Itu satu langkah. Lah kalau dia dari rumah menuju masjid 100 langkah, berarti berapa tahun? 100 tahun. Seperti beribadah selama 100 tahun. Ini sahih di sini. Coba saya bacakan ya. Karena banyak orang yang meragukan ini sahih apa enggak di sini. Sahih. Coba lihat. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Nasa'i dalam Mujtaba, ini sunan Nasa'i. Kemudian Tirmidzi dalam Jami'-nya atau Sunan Tirmidzi. Kemudian Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi dalam Al-Jum'ah wa Fadluha. Dan kata penulis begini, hadis ini sahih. Dan juga Syekh Ibn Utsaimin wa Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, semua menggunakan hadis ini. Coba perhatikan ya, jalan kaki menuju masjid, sholat Jumat, satu langkahnya sama dengan ibadah setahun. Nah, gimana ya akhi kalau kita orang rumahnya jauh ya? Kalau saya ini jalan kaki ke sini, wah, jam berapa berangkat ya? Ya, kalau ini mandi lagi kita orang keringetan gitu. Jadi boleh naik kendaraan. Tak ada yang mengatakan bid'ah atau haram atau makruh. Tidak ada. Karena dia punya uzur. Kalau rumahnya jauh, ya tidak apa-apa. Ya seperti antum kalau Jumatan di Masjidil Haram, apakah antum jalan kaki dari Malang ke Mekah? Naik pesawat, ya kan? Begitu ya, kawan. Iya. Berarti kan di sini ada berapa syarat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 syarat jika ingin mendapatkan pahala Jumat tadi itu. 1, mandi sebelum berangkat. Ya kalau nggak punya istri ya mandi Jumat lah biasa aja. Ya, kalau misalnya istrinya lagi haid ya sudah mandi biasa saja, mandi Jumat. Nah, kemudian apakah wajib jima pada waktu hari Jumat pagi? Tidak wajib ya, akhi. Sunnah, ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, pagi-pagi datangnya. Pagi-pagi. Atau segera datang, jangan telat-telat. Kemudian yang ketiga, jalan kaki. Kemudian yang keempat, mendekat ke imam. Mendekat ke imam. Ini di sini, di sekitar sini. Ya. Kemudian yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, walam yalhu, dan dia tidak bermain-main. Maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Satu langkahnya sama dengan ibadah setahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Baik, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ah, waqafatil malaikatu ala babil masjid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang hari Jumat, ya, maka para malaikat berdiri di pintu masjid yang diselenggarakan salat Jumat. Berdiri mereka,
malaikat. Walaupun kita nggak lihat, kita beriman ya, akhi. Ya. Yaktubun al-awwal fal-awwal. Dia mencatat siapa yang datang duluan. 1 fulan. 2 fulan. Siapa yang duluan datang. Kemudian wa madzal muhajir kamadzal alladhi yuhdi badanah. Perhatikan. Perumpamaan orang yang datang di jam pertama setelah terbit matahari hari Jumat seperti berkorban 1 ekor onta. Thumma kalladhi yuhdi baqarah. Kemudian 1 jam berikutnya lagi seperti berkorban 1 ekor sapi. Berikutnya lagi seperti berkorban 1 ekor kambing. Jam berikutnya lagi seperti berkorban ayam, menghadiahkan kepada orang lain 1 ekor ayam. Berikutnya lagi telur, thumma bidah, seperti bersedekah dengan telur. Fa idza kharaja al-imam, apabila imam keluar, kemana maksudnya? Siapa yang tahu? Keluar kemana imam? Ke mimbar. Barakallahu fiik. Jika dia keluar dari tempat dia, ruangan imam, menuju mimbar, tawaw suhufah, maka para malaikat menutup lembaran catatan absensi. Ya, istami'una dzikr, mendengarkan nasihat, khutbah. Perhatikan itu ya jemaah. Maka jangan telat lagi. Jangan sampai didahului sama imam antum khutbah. Usahakan datang sebelum khatib naik mimbar. Ya usahakan sebelumnya itulah ya. Saya itu sering, saya kan khatib ya. Itu sering kalau datang ke masjid jam 11. Kosong, nggak ada orang. Iya, kosong. Nah, jadi banyak orang tidak mengamalkan hadis tentang Jumatan. Nasallallahu alaihi. Nah, kalau khatib kan kata Rasulullah, jika imam keluar menuju mimbar, jadi tenang kalau khatib. Khatib spesial ya. Ya. Jadi dia datangnya bisa menjelang mau adzan itu di ruangan dia, sampingnya tempat imam itu, duduk di situ. Begitu waktunya masuk, dikode sama muadzin, sudah masuk. Maka dia menuju mimbar. Itu ya kawan. Jadi dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, hadis yang ini tadi hadis Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim sahih. Sekarang dari hadis yang ketiga dari Salman Al-Farisi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumul jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa tatahhara bima istata'a min tuhrin, dan dia membersihkan badannya dengan apa saja bahan-bahan yang bisa membersihkan badannya sehingga bersih dan wangi. Thumma dahan, kemudian dia pakai parfum. Au massa min tib, atau menyentuh parfum. Perhatikan di sini ya, kawan, Islam mengajarkan pada kita untuk bersih dan wangi jika berkumpul dengan orang banyak. Ya ketemu siapa saja. Dalam pembahasan tentang siwak, Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu' 'inda kulli salat. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap wudu ketika salat, ketika mau salat. Bahkan Nabi menyatakan, amarnya Rabbi bisiwak, Rabbku menyuruh aku untuk gosok gigi dengan siwak
Sampai saya, kata Rasulullah, khawatir gigiku rontok. Dan ada satu sunnah siwak itu, setelah dibersihkan itu dikasih parfum tip. Ini sunnah, ya, baru gosok gigi. Bahkan Rasulullah SAW bersiwak setiap masuk rumah. Pertama kali begitu masuk rumah, gosok gigi. Setiap wudu, gosok gigi. Dan sering-sering gosok gigi. Iya. Kata Rasulullah, matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Karena itu membersihkan mulut dan bikin ridha Rabb Allah. Inilah Islam. Mulutnya wangi, bersih, badannya bersih dan wangi. Ya bukan hanya ketika Jumatan, ketika di rumah juga bersih dan wangi. Baik, kemudian Thumarah. Kemudian dia pergi, yakni menuju masjid pada hari Jumat. Falam yufarriq baina itsnain. Dan dia tidak memisahkan di antara dua orang, yakni dia tidak ngusir orang. Misalnya orang sudah duduk berduduk. Nah, dia tidak seperti itu. Fasallama, yakni dia duduk di tempat yang lapang. Dia tidak mengganggu orang, tidak ngusir-ngusir orang dari tempat duduknya. Kemudian dia fasallama kutiba lahu. Dia sholat sunnah sesuai dengan apa yang Allah catatkan untuknya. Apa ini kata ulama? Sholat ini dinamakan sholat intidhar, sholat menunggu khatib naik mimbar. Ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Biasanya orang Islam kalau datang ke masjid Jumatan itu sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk sudah. Bahkan ada yang langsung duduk nggak sholat tahiyatul masjid. Ini salah. Harusnya sholat tahiyatul masjid kemudian sholat 2 rakaat sampai khatib naik mimbar semampu dia. Thumma idza kharaja al-imamu ansat. Kemudian ketika imam keluar, ini menuju mimbar, maka dia diam, tapi mendengarkan khutbah. Bukan diam tapi turu, ya. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Perhatikan di sini ya kawan, kalimat tadi ada 2 hadis ya. Kharajal imam. Di sini juga kharajal imam. Menunjukkan bahwa yang menjadi imam salat Jumat adalah yang khutbah. Yang menjadi imam pada hari Jumat adalah yang bertugas sebagai khatib. Bahkan sebenarnya dalam Islam itu setiap masjid ada imam rawatib, imam tetap, boleh lebih dari 1, dan semuanya harus bisa jadi khatib. Idealnya seperti itu, semuanya harus bisa jadi khatib. Kalau misalnya dia bacaannya kurang bagus, ya sudah, dia khatib saja boleh. Jadi imamnya nunjuk siapa? Imam tetap. Begitu boleh. Tapi afdalnya dia yang jadi imam. Jelas ya jemaah. Makanya sampaikan di sini kepada takbir. Karena ada sebagian masjid pengumuman bahwa yang bertugas sebagai imam fulan, yang bertugas sebagai khatib Allah, beda. Ini nggak nyunah, kecuali kalau memang imamnya, khatibnya nggak sanggup jadi imam. Ya sudah, serahkan sama yang lain. Begitu ya jemaah. Hadis yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza qulta li sahibika yaumul jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta. Ini kalau di beberapa masjid dibacakan di sebelum khutbah. Ya kan? Idza qulta li sahibika yaumul jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta. Begitu biasa teriak-teriak. Tapi orang enggak paham apa maksudnya. Harusnya diterjemahin itu. Ya. Apa artinya? Jika kau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah padahal imam sedang khutbah, maka kau telah menyia-nyiakan pahala Jumat. Maka di sini perhatian buat yang bawa anak pada hari Jumatan. Jangan dibiarkan anak-anak itu ngobrol sama teman-temannya. Harusnya anak-anak itu bersama bapaknya di samping. Diingatkan sebelum khatib naik mimbar tidak boleh ngobrol. Jadi diam, dia duduk bersama ayahnya. Jangan dibiarkan dia pergi gedabru sama teman-temannya. Ini tidak nyunnah dan itu mengganggu syiar Jumatan. Apa yang dimaksud dengan faqad laghaut? Iya, kau sia-sia. Fala jum'ata lahu, kata Rasulullah. Wa man lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang sia-sia maka tidak ada Jumat, tidak ada pahala Jumat baginya. Maka ya kawan, bahkan ada yang dewasa pula gak ngerti masalah ini. Waktunya Jumatan, lihat HP, SMS-an sana. Ini laghaw. Ini menyia-nyiakan Jumat. Apalagi main game online. Weh, tidak boleh ya, akhi. Udah HP itu letakkan di saku. Senyapkan dah. Antum dengerin khutbah. Pertanyaan, bolehkah tidur waktu khutbah Jumat? Ya, akhi. Nabi mengatakan tadi apa? Yastami'. Ansata, yastami'. Diam dan mendengarkan, bukan diam tapi tidur. Dan perhatikan bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa tidur membatalkan wudu. Walaupun itu tidur sambil duduk. Maka barang siapa yang ketiduran waktu Jumatan, wudulah. Ketika antara dua khutbah itu, wudu. Itu khawatirnya batal, dia kentut dia tanpa dia menyadari. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa tidur itu membatalkan wudu bukan karena kentut yang keluar tanpa dia sadari, tapi karena zawalul aql, hilang akal waktu tidur. Itu membatalkan wudu. Itu salah satu illah, sebab yang menyebabkan tidur itu membatalkan wudu. Disebutkan dalam kitab At-Tamhid Syarah Muwatta' Malik, ada seorang ulama dahulu mazhab Maliki berfatwa bahwa tidur tidak membatalkan wudu ketika sambil duduk. Ketika pada waktu Jumat dan dia mendengarkan khutbah, di sampingnya ada yang tidur sambil duduk, ngentut yang tidur tadi itu, dan dia tidak sadar. Kata beliau, semenjak itu saya merubah fatwa saya bahwa orang yang tidur walaupun sambil duduk batal wudunya. Karena orang kan berbeda-beda. Siapa yang bisa jamin bahwa dia tidak kentut waktu tidur sambil duduk? Siapa yang jamin? Apakah semua orang bisa seperti itu? Maka untuk kehati-hatian, wudulah. Jelas ya jemaah? Dan ini ada sebagian lagi yang mengedarkan kota infak waktu Jumatan, waktu khatib sedang khutbah. Kota infak itu diedarkan. Ini dikhawatirkan lagho, masuk bab lagho.
Karena kadang-kadang orang yang memindahkan kotak infak itu di sebelahnya kalau tidur, di kanan dia mengingatkan yang sebelahnya. Nah ini sebaiknya kotak infak letakkan di depan aja dah. Kalau ada yang mau infak di depan, tidak usah itu kotak infak diputer-puter ya. Karena mengganggu orang yang sedang mendengarkan khutbah. Apalagi sebagian kotak infak itu bunyi ketika didorong, kriuk, kriuk, ya, karena nggak dikasih minyak, anunya, lakernya itu. Nah ini dia, Allah musta'an. Baik. Afadat hadana. Sudah habis waktu ya ikhwan ya. Ada pertanyaan enggak ya ikhwan? Insyaallah faedah-faedah daripada hadis-hadis ini ada 4 di sini nanti insyaallah kita akan sampaikan di lain kesempatan biidznillah taala. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Ya. Ada seorang saat itu yang menyampaikan untuk safar kita yang safar syar'i, misalkan ke ikut anaknya ke pondok atau ke pausan yang syar'i, itu kita tidak diwajibkan sholat Jumat. Dengan pernyataan itu. Tidak ya. Walaupun itu syar'i, misalnya jemput ke pondok, usahakan nyampe di pondok sebelum Jumatan, sehingga Jumatan di pondok. Usahakan, jangan kita meremehkan, meninggalkan sholat Jumat. Karena ada ancaman meninggalkan sholat Jumat 3 kali, baik urut maupun tidak urut, dicap munafik. Iya, apa gak takut kita di sisi Allah sebagai munafik? Na'udzubillah min dzalik. Ya Pak. Misalkan di dalam satu masjid takmirnya tidak punya kemampuan untuk berpartisipasi, artinya katakan pada jadwal itu wakil yang diundang tidak ada, kemudian pengurus takmir misalkan tunjuk kepada jamaah. Iya. Jawaban saya adalah pertanyaan ini ada 2. Yang pertama, kewajiban takbir bidang dakwah menghubungi khatib sehari sebelum, sehingga apabila khatib itu punya udzur tidak bisa khutbah karena sakit atau yang lainnya, maka dia masih ada waktu untuk mencari pengganti. Tapi kalau misalnya sudah punya menjawab insya Allah berdatang, ternyata menjelang berangkat ada insiden atau dalam perjalanan ada musibah, gimana? Di sini berarti jawaban yang kedua, idealnya ada cadangan di setiap masjid. Ada cadangan. Siapa cadangannya? Sebaiknya cadangannya itu imam rawatib. Nah, ini mari kita hidupkan sunnah ini. Setiap masjid itu ada imam rawatib. Dia berfungsi sebagai khatib cadangan, sehingga tetap terlaksana khutbah Jumat dengan baik. Jika tidak ada sama sekali, sediakan buku khutbah Jumat di mimbar, dan majulah yang terbaik di antara mereka yang bisa baca. Bacakan aja itu buku khutbah Jumat itu. Pilih dulu mana babnya yang pas. Jangan milih bab tsunami Aceh. Wis suwe wisan tsunami. Dibahas mana? Atau bab Ramadan, sudah lewat Ramadan.
Cari pembahasan yang lainnya yang pas pada hari itu. Ada seorang khutbah beberapa hari yang lalu, khutbah tentang apa? Apa yang terjadi setelah Ramadan? Ini lewat sudah Ramadan. Ya. Bab yang lainnya, haji. Seharusnya bab haji waktu itu. Kalau sudah haji, ya sudah apa yang kita lakukan di bulan Muharram, misalnya. Ini penting ya. Nah, satu lagi masalah khatib ini ya, yang paling penting ya, bahwa khatib itu dia harus memenuhi syarat. Sebab kalau tidak memenuhi syarat, dia akan salah menyampaikan ayat salah, atau kesalahan dalam mengartikan ayat atau hadis. Ya, kita orang aja masih mencari makna kata dalam hadis. Saya kalau mau menyampaikan, saya cari dulu itu maknanya apa ini, syarah hadis kata. Alhamdulillah di Google itu ya, kalau antum mau nyari makna kata hadis, tinggal klik syarah hadis, tulis kata yang antum tidak tahu artinya atau tafsirnya, udah muncul. Subhanallah, cepat itu. Gak perlu kita harus datang ke perpustakaan dulu, langsung di Google itu banyak di situ keterangan. Alhamdulillah, cepat. Apalagi yang nggak bisa bahasa Arab, ngeri lah kalau nggak bisa bahasa Arab itu. Salah-salah dia menyampaikan. Apalagi yang pemikirannya liberal. Hati-hati loh. Ada khotib mengatakan semua agama itu sama. Khutbah Jumat. Bahkan ada khotib mengatakan boleh orang Islam itu murtad. Pakai dalil dia, tapi dia salah gunakan, tidak pada tempatnya. La ikraha fiddin katanya. Ngawur inti, ya. Coba baca ayat berikutnya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. La infisama lahu wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhriju minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar. Kenapa ente membolehkan orang murtad dengan ayat la ikrah fiddin? Baca ayat berikutnya. Allah mengancam orang yang kafir itu di neraka. Nah ini ya. Kalau orang pikirannya liberal, ada loh khotib liberal itu ada. Ya. Siapa yang ingin tahu tak kasih tahu di luar nanti, ya. Betul. Saya ikut di dalamnya, ya, tahu. Jadi grup itu tahu saya. Maka hati-hati antum memilih khotib. Karena ini ibadah besar, pahalanya besar. Kif khotibnya menyesatkan umat. Musibah ya. Ada pendapat bahwa kalau kita masuk pada saat khutbah kedua, itu katanya harus diganti dengan sholat. Masbuk waktu? Oh enggak, tetap dapat Jumat. Maksudnya dia tetap sholat 2 rakaat Jumat. Bahkan ketinggalan 1 rakaat Jumat dapat dia Jumatan. Yang nggak dapat itu kalau dia kehilangan rukuk yang kedua, rakaat kedua, maka dia harus sholat zuhur. Karena nggak dapat 1 rakaat, telat sudah. Usahakan ya kawan kita jangan sampai meremehkan Jumatan. Kapan lagi kita orang ngumpulin pahala? Ya. Demikian mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna wa hasana wa qina adzaban nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrahu.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi